Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas berbagai macam soal tentang nilai mutlak. Jadi insya Allah nanti pada kesempatan berbahagia ini kita akan bahas tuntas ya berbagai macam bentuk soal dari nilai mutlak. Baik, apa saja kan yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, paling tidak kita akan membahas 10 soal ya dari nilai mutlak. Baik, kita mulai dari nomor 1. Uraikanlah bentuk nilai mutlak 3x tambah 12 menggunakan definisi. Iya, nilai mutlak 3x 12 sama dengan 3x 12, 3x tambah 12 untuk x lebih dari sama dengan negatif 4. Dari mana negatif 4? Negatif 12 dibagi 3 gitu ya. Atau akan bernilai negatif 3x tambah 12 untuk x-nya kurang dari negatif 4. Lanjut nomor 2. Gambarlah grafik dari Y sama dengan nilai mutlak 2x kurang 8. Untuk menggambar grafik ini kita bisa menggunakan titik-titik bantu ya. Oke, kita buat aja kotaknya seperti ini. Ini ada X, ada Y, kemudian kita letakkanlah bilangan-bilangan yang ada. Sebenarnya semua bilangan boleh, sembarang bilangan boleh ya kita letakkan di sini. Hanya saja nanti supaya gambarnya bagus, supaya gambarnya akurat seperti ini, imbang ya, di sini tengah-tengahnya juga imbang, maka kita usahakan nanti yang di tengah-tengahnya ini suatu bilangan. Bagaimana mencari bilangan di tengah-tengahnya ini? Kita buat aja ini disamakan dengan 0. Berarti 2x kurang 8 itu sama dengan 0. 2x sama dengan berapa? 8. Betul ya? X sama dengan 8 per 2. 8 per 2 berapa? 4. Maka 4 ini kita letakkan di tengah-tengah. Itu. Sebelah kanannya 4 berarti berapa? 5, 6, 7. Sebelah kirinya 4 berapa? 3, 2, 1. Diusahakan nanti ini imbang ya. Jadi kalau sebelah kirinya 3, sebelah kanannya 3 juga. Kalau sebelah kirinya 2, sebelah kanannya cukup 2. Supaya apa? Supaya gambarnya nanti imbang gitu ya. Oke, selanjutnya nilai Y-nya kita cari. Disubstitusi saja ini. Jadi kalau X-nya 4 berarti 8 kurang 8, 0. Kalau X-nya 5, 2 kali 5 berapa? 10 kurang 8, 2. Kalau X-nya 6, 2 kali 6, 12 kurang 8, 4. Kalau X-nya 7, berarti 14 kurang 8, 6. Demikian ya. Nah, untuk yang di sini, ini bisa Anda lihat dari sini juga bisa. Anda perhatikan di sini 0246, berarti di sini nanti 0246. Tapi kalau kurang yakin bisa disubstitusi saja. Misalnya X-nya 1, berarti 2 kali 1, 2. Kurang 8, negatif 6. Nilai mutlaknya negatif 6 berapa? 6. Oke, benar ya? Oke, sip. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Selanjutnya, titik-titik yang kita peroleh ini tadi 1,6, 2,4 dan seterusnya akan kita letakkan pada sistem koordinat kartesius. Bagaimana menggambarnya? Mari kita lihat bersama-sama ya. Oke, baik. Yang pertama kita buat sumbu dulu ya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Berarti ini adalah sumbu X-nya, yang di sini sumbu Y. Kemudian di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Nanti kalau kurang tinggal kita tambahkan saja. Ini juga berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nanti menyesuaikan di sini berarti negatif 1, di sini 0, di sini negatif 1. Kemudian tinggal kita hubungkan saja 1,6 berarti 1x y-nya 6. Wah, di sini titiknya. 2,4. Oke, di sini ya. 3,2. Oke, 4,0. Oke, 5,2. Oke, 6,4. Oke, 7,6. Oke. Iya, seperti itu. Setelah kita dapatkan titik-titiknya, selanjutnya gimana? Kita tambahkan dengan hubungkan dengan sebuah garis lurus. Titik-titik yang kita dapatkan ini tadi kita hubungkan dengan sebuah garis. Iya, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih nama. Kalau sudah kita kasih nama, inilah grafik dari Y sama dengan nilai mutlak 2x kurang 8. Oke, demikian ya. Oke.
Oke, baik. Lanjut nomor 3. Tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 3 sama dengan 11. Untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, Anda bisa menggunakan definisi, boleh juga menggunakan sifat. Dan pada kesempatan berbahagia ini, kita gunakan sifat saja ya, yang lebih sederhana. Oke, nilai mutlak dari A itu sama dengan akar dari A kuadrat. Sehingga nilai mutlak 2x tambah 3 itu sama dengan akar dari 2x tambah 3 dikuadratkan. Nah, kita lihat di sini ada akar ya, maka supaya hilang kita kuadratkanlah kedua ruas. Tujuannya apa? Supaya akarnya hilang. Selanjutnya, nah kalau akarnya hilang berarti yang tersisa 2x tambah 3 dikuadratkan sama dengan 11 dikuadratkan. Selanjutnya ini boleh kita tuliskan 2x tambah 3 kuadrat kurang 11 kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian setelah sampai di sini, ini boleh kita gunakan sifat yang gini ya, bahwa A kuadrat, ada sifat itu kan, A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Nanti akan kita gunakan ini ya, berarti yang ini dianggap sebagai A, yang ini sebagai B, seperti itu. Sehingga kita dapatkan bagaimana? Oke, berarti 2x tambah 3 ditambah 11 dikali 2x tambah 3 kurang 11. Ini kalau kita jabarkan berarti nanti, oke, 2x tambah 14 dari mana? 3 tambah 11 ya. Kalau 3 kurang 11 berarti negatif 8. Sehingga perkalian dua buah bilangan menghasilkan 0 kalau salah satunya 0 atau dua-duanya 0. Sehingga kemungkinannya apa? 2x tambah 14 ini yang sama dengan 0 ataukah 2x kurang 8 yang ini yang sama dengan 0. Nah, sekarang tinggal diuraikan aja. Jadi X sama dengan negatif 7. Dari mana negatif 7? Negatif 14 dibagi 2, gitu ya. Atau X sama dengan 4. Dari mana 4? 8 dibagi 2. Demikian. Jadi penyelesaiannya apa? Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 7 atau X sama dengan 4. Ini kalau kita mau tuliskan dalam bentuk HP juga boleh. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7,4. Ingat ya, kalau penulisan HP itu hurufnya besar semua, kemudian titik 3 ini dibaca jadi sama dengan ini kurung kurawal. Demikian. Oke, baik. Kita lanjut nomor 4. Tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak 2x tambah 3 sama dengan nilai mutlak x tambah 7. Baik, kita gunakan kembali sifat bahwa nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Sehingga nilai mutlak 2X tambah 3 ini sama dengan 2 akar dari 2X tambah 3 kuadrat. Nilai mutlak X tambah 7 itu sama dengan akar dari X tambah 7 kuadrat. Ya, kemudian kedua ruas kita kuadratkan sehingga akarnya hilang ya, yang tersisa seperti ini. Nah, pada langkah ini sebenarnya dari sini juga boleh langsung dikuadratkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini positif, ini juga positif kan, begitu. Oke, selanjutnya boleh kita tulis seperti ini. 2x tambah 3 dikuadratkan kurang x tambah 7 dikuadratkan sama dengan 0. Kemudian kita gunakan sifat yang A kuadrat kurang B kuadrat. Oke, apa hasilnya? A tambah B dikali A kurang B. Anggap saja yang ini sebagai A, yang ini sebagai B. Berarti hasilnya benar. 2x tambah 3 ditambah x tambah 7 kali 2x tambah 3 kurang x tambah 7. Ingat, kalau lebih dari satu suku maka wajib hukumnya untuk dikurung. Ya, ini harus dimasukkan dalam tanda kurung. Kenapa? Karena lebih dari satu suku. Oke, selanjutnya diuraikan. Dibuka kurungnya berarti 2x tambah 3 tambah x tambah 7 tidak ada yang berubah di sini karena di sini tandanya adalah tambah. Sementara di sini semuanya berubah. Kenapa? Karena tanda yang di sini adalah kurang. Jadi ketika dikali masuk maka tandanya berubah. Negatif x, negatif 7. Selanjutnya tinggal diuraikan aja. 2x tambah x, 3x, 3 tambah 7, 10. 2x kurang xx, 3 kurang 7, negatif 4. Sehingga kita dapatkan X sama dengan negatif 10 per 3 atau X sama dengan 4. Demikianlah, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 10 per 3 atau X sama dengan
4. Kalau kita tuliskan dalam bentuk HP gimana? Betul. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Negatif 10 per 3,4. Ingat ya, penulisan HP dimulai dari yang paling kecil. Oke, benar. Baik, kita lanjut nomor 5. Tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak 2x kurang 4 ditambah 3x sama dengan 16. Baik, kalau kita perhatikan di sini, ini ada nilai mutlak, ini bukan nilai mutlak. Ya, sehingga tidak boleh dikuadratkan. Kenapa? Karena ini kita tidak tahu x ini apakah positif atau negatif. Jadi solusinya gimana? Kita bisa menggunakan definisi. Jadi yang mengandung nilai mutlak didefinisikan dulu. Nilai mutlak 2x kurang 4 sama dengan 2x kurang 4 untuk x-nya lebih dari sama dengan 2. Dari mana 2? Boleh ini ya, 4 dibagi 2. Oke. Atau negatif 2x kurang 4 untuk x-nya kurang dari 2. Setelah itu gimana? Baik, terbagi 2 daerah. Untuk kasus yang pertama, x lebih dari sama dengan 2. Oke, untuk x lebih dari sama dengan 2, kita tulis dulu soalnya. Oke, nah, nilai mutlak 2x kurang 4 nilainya sama dengan 2x kurang 4. Maka ganti saja nilai mutlaknya ini dengan 2x kurang 4. Ditambah 3x sama dengan 16. Selanjutnya tinggal uraikan aja. Oke, seperti itu. Iya. Iya. 2x tambah 3x 5x. 16 ditambah 4. Berarti 5x sama dengan 20. X-nya berapa? Benar. 20 per 5 ya. Berarti x sama dengan 4. Apakah memenuhi ini? Iya, benar. Karena 4 lebih dari atau sama dengan 2. Berarti x sama dengan 4 merupakan penyelesaiannya. Lanjut kita masukkan di kasus yang kedua. Apa kasus yang kedua? X kurang dari 2. Oke. Untuk x kurang dari 2, kita tulis soalnya dulu. Nah, nilai mutlak 2x kurang 4. Untuk x kurang dari 2, apa tadi? Negatif 2x kurang 4 ditambah 3x sama dengan 16. Diuraikan aja ini. Berarti negatif 2x tambah 4 tambah 3x sama dengan 16. Min 2x tambah 3x berapa? X ya. Berarti 16 kurang 4. 16 kurang 4 berapa? 12. Apakah 12 kurang dari 2? Ternyata tidak. Berarti gimana? Berarti tidak memenuhi. Gitu. Sehingga penyelesaiannya hanya ada satu. Apa itu? Benar. X sama dengan 4. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 6. Tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak X tambah 1 kuadrat kurang 2 kali nilai mutlak X tambah 1 kurang 15 sama dengan 0. Oke, baik. Ini kalau kita perhatikan, ini mengandung persamaan kuadrat. Dengan variabel apa? X tambah 1. Nah, kalau ada bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka solusinya adalah dimisalkan. Apa yang dimisalkan? Yang mengandung nilai mutlak. Itu. Jadi dimisalkan nilai mutlak X tambah 1 sama dengan P. Dengan P itu adalah variabel. Anda bisa gunakan variabel yang mana aja ya. Boleh, terserah bebas saja. A, B, C boleh. Z boleh. P juga boleh. Nah, pada kasus ini, kita misalkan bahwa nilai mutlak X tambah 1 itu sama dengan P. Sehingga nanti persamaannya jadi apa? Berarti persamaannya adalah, kalau X tambah 1 diganti dengan P, jadinya P kuadrat kurang 2P kurang 15. Selanjutnya difaktorkan saja. Apa faktornya? P kurang 5, P tambah 3. Kalau dikalikan hasilnya negatif 15, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Benar ya? Berarti P kurang 5 sama dengan 0 atau P tambah 3 sama dengan 0. P kurang 5 sama dengan 0, P-nya berapa? 5, benar. Kalau P tambah 3 sama dengan 0, P-nya negatif 3. Nah, kita tahu tadi bahwa P itu adalah nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu nilainya selalu positif, jadi tidak mungkin negatif. Sehingga kalau negatif seperti ini gimana? Iya, berarti tidak memenuhi. Artinya apa? Artinya nanti P sama dengan negatif 3 tidak kita proses. Kenapa? Karena tidak memenuhi. Tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke, gitu ya. Berarti nanti kita olah tinggal P sama dengan 5. Oke, kita kembalikan ke pemisalan.
Untuk P sama dengan 5, maka nilai mutlak X tambah 1 sama dengan 5. Kita selesaikan aja menggunakan sifat seperti ini ya. Sehingga kalau dikuadratkan berarti X tambah 1 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Boleh kita tuliskan seperti ini? Oke, kita gunakan sifat A tambah B kali A kurang B. Itu sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti kalau yang ini kita anggap sebagai A, ya, yang ini dianggap sebagai A, dan yang ini sebagai B, berarti nanti X tambah 1 tambah 5 kali X tambah 1 kurang 5. Tinggal kita uraikan saja. Berarti X tambah 6 kali X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga X tambah 6 sama dengan 0. X-nya berapa? Negatif 6. Betul ya? Atau X kurang 4 sama dengan 0. X-nya berapa? 4. Jadi, penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 6. Atau X sama dengan 4. Kalau dituliskan dalam bentuk HP gimana? HP-nya adalah himpunan negatif 6,4. Ya, ingat, penulisan HP dimulai dari yang paling kecil. Baik, nomor 7. Tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak 2X tambah 7 kurang dari sama dengan 11. Iya, kita menggunakan sifat. Ini pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau ada nilai mutlak X, ini kan ada sifatnya itu ya, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka solusinya apa? Solusinya adalah X lebih dari sama dengan negatif A kurang dari sama dengan A. Nah, ini solusinya. Sehingga nilai mutlak 2X tambah 7 kurang dari sama dengan 11, solusinya apa? Berarti 2X tambah 7 lebih dari sama dengan negatif 11 kurang dari atau sama dengan 11. Selanjutnya solusinya gimana? Nah, kita perhatikan di sini yang kita mau carikan X, ya kan? Nah, di sini masih ada tambah 7, maka 7 ini kita usahakan dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan 7? Dikurang 7, benar. Atau ditambah negatif 7, sama ya. Kalau yang di tengah dikurang 7, maka di kanan dikurang 7 juga, di kiri harus dikurang 7 juga. Supaya apa? Supaya tidak ada yang cemburu. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, selanjutnya diolah saja ini. 7 kurang 7, 0 berarti 2X. 11 kurang 7, 4. Min 11 kurang 7, negatif 18. Masih belum X ya. Masih dalam bentuk 2X. Bagaimana supaya jadi X? Dibagi 2. Benar ya. Dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti nanti negatif 18 bagi 2. Negatif 9. 4 dibagi 2. 2. Jadi penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 9 dan X kurang dari sama dengan 2. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari sama dengan negatif 9 dan kurang dari atau sama dengan 2. Kalau mau dituliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian gimana? Ya, boleh saja nanti dituliskan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih dari sama dengan negatif 9 kurang dari sama dengan 2 untuk X elemen real. Ya, boleh seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 8. Tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak 2X tambah 7 lebih dari atau sama dengan 16. Ini mirip dengan soal nomor 7, cuman bedanya adalah di tanda pertidaksamaan. Tentu saja nanti solusinya beda. Kalau ada nilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka solusinya gimana? Oke, solusinya adalah X lebih dari atau sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A. Atau dibalik boleh ya. Jadi X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Sehingga kalau nilai mutlak 2X tambah 7 lebih dari atau sama dengan 16, solusinya gimana? Iya, berarti 2X tambah 7 kurang dari atau sama dengan negatif 16. Itu yang pertama. Atau 2X tambah 7 lebih dari sama dengan 16. Tinggal kita olah saja satu persatu. Kalau 2X tambah 7 kurang dari atau sama dengan negatif 16, berarti 2X kurang dari sama dengan negatif 16 dikurang 7. Benar ya? 2X kurang dari atau sama dengan negatif 23. Berarti X-nya gimana? Benar. Negatif 23 dibagi 2. Tanda pertidaksamaannya gimana? Berubah atau tidak? Tidak berubah. Kenapa? Karena pembaginya bilangan positif. Oke, selanjutnya.
2x tambah 7 lebih dari atau sama dengan 16, berarti 2x-nya gimana? Lebih dari atau sama dengan 16 kurang 7 ya. Berarti 2x lebih dari sama dengan 9, x-nya gimana? Lebih dari atau sama dengan 9 per 2. Oke, jadi penyelesaiannya, x kurang dari atau sama dengan negatif 23 per 9. Oh, maaf. Negatif 23 per 2 ya. Oke, clear ini. Iya. Berarti ini keliru. Harusnya adalah negatif 23 per 2. Oke. Atau X lebih dari atau sama dengan 9 per 2. Baik, nomor 9. Tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak 2X tambah 7 lebih dari atau sama dengan nilai mutlak X kurang 3. Baik, kita menggunakan sifat bisa ya. Oke, sifat dari nilai mutlak X sama dengan akar dari X kuadrat. Sehingga nilai mutlak 2x tambah 7, ini boleh kita tuliskan akar dari 2x tambah 7 dikuadratkan. Lebih dari atau sama dengan nilai mutlak x kurang 3, itu sama dengan akar dari x kurang 3 dikuadratkan. Kalau kedua harus kita kuadratkan, maka akarnya hilang. Yang tersisa apa? 2x tambah 7 kuadrat. Yang di sini x kurang 3 kuadrat. Kenapa dihilangkan akarnya? Agar kita mudah dalam menentukan penyelesaiannya, gitu ya. Oke, selanjutnya ini nanti boleh saya ditulis seperti ini, 2x tambah 7 kuadrat kurang x kurang 3 kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ya, anggap ini sebagai A-nya. Ya, yang ini anggap sebagai A, yang ini dianggap sebagai B. Berarti nanti A kuadrat kurang B kuadrat solusinya apa? Itu sama dengan A tambah B kali A kurang B. Berarti 2x tambah 7 tambah x kurang 3 kali 2x tambah 7 kurang x kurang 3. Selanjutnya diapakan? Diuraikan, benar. Berarti nanti dibuka kurungnya 2x tambah 7 tambah x kurang 3 tidak ada yang berubah ya, karena tandanya tambah. Sementara di sini negatif x tambah 3 berubah semua. Kenapa? Karena dikali dengan bilangan negatif. Selanjutnya, iya, setelah diuraikan didapatkanlah 3x tambah 4 kali x tambah 10 lebih dari atau sama dengan 0. Ingat, ini pertidaksamaan kuadrat. Kalau pertidaksamaan kuadrat, maka kita harus mencari pembuat 0 fungsi. Bukan langsung nilainya ini, ya. Tapi kita cari dulu pembuat 0 fungsi. Karena pertidaksamaan, itu penyelesaiannya bukan tunggal seperti persamaan. Bukan. Kalau pertidaksamaan, penyelesaiannya merupakan sebuah daerah. Makanya dibuat sini dulu. Pembuat 0 fungsi. Kemudian, nah dijabarkan. 3x tambah 4 sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? Negatif 4 per 3. Benar. Atau x tambah 10 sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? Benar. X-nya sama dengan negatif 10. Kalau sudah seperti ini, apa yang kita lakukan? Ya, di pertidaksamaan harus kita gambar. Kita buat garis lurus. Karena nilainya ada 2, maka kita buat 2 titik. Titiknya ini bulatannya bisa jadi penuh, bisa jadi kosong. Tergantung apanya. Benar ya, tergantung dari pertidaksamaannya. Kalau di pertidaksamaannya ini ada sama dengannya, maka bulatannya penuh. Tapi andaikan di sini tidak ada sama dengannya, maka bulatannya kosong. Gitu ya. Kemudian kita letakkan bilangan yang kecil di kiri. Berarti berapa yang kecil di sini? Jangan keliru ya. Negatif 4 per 3, negatif 10. Mana yang kecil? Oke, masih bingung? Kalau masih bingung, Anda bisa buat garis bilangan seperti ini. Seperti yang di SD dulu ya. Oke, buat aja seperti ini, tidak apa-apa. 0 di sini. Di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Di sini 1, 2, 3. Oke, guru SD-nya saya dulu mengatakan, anak-anak ini garis bilangan ya. Semakin ke kanan nilainya semakin besar, betul. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil, benar. Nah, sekarang kita lihat negatif 10 di mana? Di sini. Negatif 4 per 3 di mana? Iya, sekitar 1, negatif 1 lebih di sinilah. Berarti mana yang sebelah kiri? Negatif 10. Berarti di sini negatif 10. Saya, oke, berarti di sini negatif 4 per 3. Selanjutnya, apa yang kita lakukan? Nah, kalau pertidaksamaan kita uji titik. Di sini kita perhatikan ada 3 daerah ya, sini, sini, dan sini.
Anda ambil saja sembarang bilangan yang berada pada interval ini. Terserah bilangannya berapa. Tapi bilangan yang paling mudah dioperasikan berapa? Betul ya, 0. Maka Anda cari 0 itu posisinya di mana? Ini negatif, ini negatif. Berarti 0 posisinya di sini. 0 itu kan di sebelah kanannya negatif. Ya kan? Nah, substitusilah kemana? Ke sini. Berarti kalau disubstitusi kemarin berarti nanti 0 tambah 4 positif. Kali 0 tambah 10 positif. Anda perhatikan saya tandanya ini. Ya kan, kalau uji titiknya adalah 0. Kenapa? Karena ini pasti 0. Bilangan positif dikali bilangan positif. Hasilnya bilangan positif. Maka Anda lihat saya di sini tandanya positif. Di sini nggak perlu dicari lagi. Di sini pasti negatif, di sini pasti positif. Karena tanda akan selalu bergantian seperti ini. Sekarang kita lihat. Lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0 itu positif atau negatif? Lebih dari berarti sebelah kanannya 0. Positif atau negatif? Positif. Maka Anda cari yang positif. Berarti ini ke kiri atau kanan? Ke kanan. Kalau ini kanan atau kiri? Ke kiri. Kenapa? Yang positif di kirinya. Nah, itulah penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Berarti nanti di sini X kurang dari sama dengan negatif 10 atau X lebih dari atau sama dengan negatif 4/3. Seperti itu. Kalau mau tuliskan dalam bentuk HP boleh. Jadi HP-nya adalah himpunan X, di mana X kurang dari sama dengan negatif 10 atau X lebih dari sama dengan negatif 4/3. Demikian. Baik, nomor 10. Tentukanlah penyelesaian dari nilai mutlak 3X tambah 7 kurang dari X tambah 15. Oke, kita gunakan sifat ya. Kita kuadratkan. Didapatkan seperti ini. Nah, 3X tambah 7 kuadrat kurang dari X tambah 15. Dikuadratkan. Boleh kita tulis 3X tambah 7 kuadrat kurang X tambah 15. Dikuadratkan kurang dari 0. Kemudian kita gunakan cara yang sama. Yang ini dianggap sebagai A. Ya, yang ini sebagai B. Seperti itu. Oke, berarti nanti A kuadrat kurang B kuadrat. Sama dengan apa? Betul. A tambah B kali A kurang B. Berarti 3X tambah 7 tambah X tambah 15. Dikali 3X tambah 7 kurang X kurang 15. Oh, ini langsung dijabarkan ya. Aslinya kan kurang dalam kurung X tambah 15. Gitu. Tinggal diuraikan aja. Ya. Berarti 4X tambah 22 kali 2X kurang 8. Setelah itu gimana? Betul. Membuat 0 fungsi. Iya, karena pertidaksamaan kuadrat. Berarti 4X tambah 22 sama dengan 0 atau 2X kurang 8. Itulah yang sama dengan 0. Kalau 4X tambah 22 sama dengan 0 berarti X sama dengan negatif 22 dibagi 4. Bisa disederhanakan? Oh boleh, sederhanakan. Berarti X-nya sama dengan negatif 11/2. 2X kurang 8 sama dengan 0, X sama dengan 8/2, berarti 8/2 berapa? 4. Selanjutnya gimana? Iya, kita buat garis lurus, ini ya, kemudian kita kasih 2 titik. Kenapa? Karena ada 2 nilai yang berbeda. Yang kecil di kiri berarti berapa? Oke, betul. Di sini adalah negatif 11/2. Di sini 4. Kemudian, uji titik ya. Nah, bilangan yang paling mudah dioperasikan berapa? 0. Di mana posisinya? Oh, di sini. Negatif, positif. Berarti di sini. Substitusilah kemari. Berarti ini 0 tambah positif, positif. Positif atau negatif? Sini, negatif. Positif, bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya apa? Negatif. Berarti di sini positif, di sini positif. Kita lihat di sini tandanya kurang dari. Kalau kurang dari berarti cari yang negatif. Mana negatifnya? Oh, di tengah-tengah. Oke, berarti di sinilah penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya berarti berada di sini. Jadi X lebih dari sama dengan negatif 11/2 dan kurang dari atau sama dengan 4. Itulah penyelesaiannya. Kalau mau dituliskan dalam bentuk HP boleh juga. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 11/2 dan kurang dari atau sama dengan 4. Oh maaf, tidak ada, maaf, keliru di sini ya.
Oke, bulatannya di sini kosong. Oke, tunggu. Ya, maaf, di sini. Oke, keliru ini ya. Tunggu. Di sini bulatannya kosong. Kenapa kosong? Karena tanda pertidaksamanya tidak ada sama dengannya. Oke, saya buatkan ya di sini. Berarti buat garis seperti ini. Seperti ini, di sini adalah negatif 11/2. Di sini adalah 4. Bulatannya kosong seperti ini. Tidak ada isinya. Nah, artinya apa? Negatif 11/2 dan 4 ini tidak masuk dalam penyelesaiannya. Kemudian kita uji titiknya tadi. Berapa tadi titiknya? 0 ya di sini ya. Oke, tandanya apa tadi? 0 berarti di sini positif, di sini negatif. Bilangan positif kali bilangan negatif. Maka ini negatif, di sini positif ya. Oke. Kurang dari 0, cari yang negatif. Berarti di tengah-tengah sini. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 11/2 karena diapit dan kurang dari 4. Tidak ada sama dengannya karena bulatannya kosong. Sehingga kalau menuliskan dalam bentuk HP boleh. Jadi HP-nya adalah himpunan X, di mana X lebih dari negatif 11/2 kurang dari 4. Untuk X elemen real. Oke, demikian ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Pembahasan soal-soal tentang persamaan dan bertidaksamaan nilai mutlak sudah tuntas kita bahas. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.